Sementara itu pemirsa, peneliti gunung api Badan Geologi Kementerian ESDM mengatakan setelah erupsi sebagian pucuk gunung Anak Rakatau ini menghilang, namun muncul bagian-bagian yang baru. Dan saat ini gunung Anak Rakatau disebut tengah mengalami fase konstruksi. Dan untuk membahas perubahan morfologi dari gunung Anak Rakatau dan apakah ada potensi gunung kembali meletus dan potensi tsunami yang ditimbulkan, sudah hadir di studio ahli vulkanologi Surono atau yang biasa dikenal dengan Mbah Rono. Mbah Rono, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ajeng, selamat pagi para pemirsa Iya. Metro TV yang saya hormati. Banyak sekali pemirsa Metro TV yang ingin tahu apa kabar sekarang Gunung Anak Rakatau agar tidak simpang siur kondisinya. Ya, inilah Gunung Anak Rakatau, gunung api muda yang memang sedang proses membentuk tubuhnya. Tetapi sayang di akhir bulan Desember 2018 terjadi longsoran sehingga mengakibatkan tsunami. Dan sekarang saya kira adalah fase-fase akhir dari aktivitas yang sekian lama ya, terjadi letusan. Dan wajar dia kehilangan tubuhnya sekian banyak, kemudian banyak juga material yang dikeluarkan. Jelas sekarang Anak Rakatau menuju keseimbangan baru untuk rileks sebentar lah, ya kan, rileks sebentar. Bahwa ada gempa-gempa itu wajar di akhir-akhir fase istirahatnya periode letusan Gunung Anak Rakatau. Tapi saya kira untuk terjadi tsunami yang sebetulnya tsunami dari Anak Rakatau itu disebabkan oleh longsorannya bukan letusannya. Harus bisa dibedakan karena banyak sekali gunung api pulau seperti Anak Rakatau ya, juga sering meletus. Sekarang salah satunya dari Karangetang. Jangan disamakan letusan karena yang menimbulkan tsunami dan longsoran yang menimbulkan tsunami, supaya masyarakat juga semakin hafal, semakin mengerti tentang karakter gunung api di Indonesia. Saya kira untuk menimbulkan tsunami dengan aktivitas Krakatau sekarang itu kecil kemungkinan, bahkan dapat dikesampingkan. Saya kira ada ajakan dari Kepala BNPB baru untuk menanam pohon di pantai-pantai. Itu bisa dilakukan sekarang bisa dilakukan. Ya, saya kira ini sudah mulai dilakukan, dan pembersihan pantai karena puing tsunami saya kira bisa dilakukan dengan tenang. Oke, kita punya beberapa gambar. Tadi dikatakan tubuh Gunung Anak Rakatau ini berubah. Kita akan melihat ke plasma di belakang pemirsa. Nah, mungkin Mbah Rono juga bisa lihat. Ini adalah gambar yang akan ditampilkan, boleh ditampilkan sejenak. Pada 19 Desember 2018 ini seperti ini posisinya, ya, bentuknya seperti ini, berarti ini sebelum kejadian. Betul. Nah, ini bisa dijelaskan bagaimana sebelum kejadian ini? Ya, sebelum kejadian memang Gunung Anak Rakatau sekitar 330 meter tingginya dari permukaan laut. Kemudian sebagian sisinya kan terjadi longsor ya, saya kira ke arah sini ya, ke arah sini. Kemudian tinggallah sekarang ada kawah yang kecil di tengah gitu, bulat gitu kan. Dan ini sebetulnya sedang konstruksi tubuh sebetulnya Gunung Anak Rakatau. Tetapi sayang memang ada zona lemah yang memotong tubuh Gunung Anak Rakatau. Ya memang harus ada zona lemah atau ada retakan supaya magma itu bisa keluar sehingga muncullah Gunung Anak Rakatau, ya kan? Oke, dari timbulnya terbentuknya Gunung Anak Rakatau karena 1883 ini bentuknya tetap sama seperti ini sejak dulu ya? Dia numpang di sebagian kaldera ibunya ya, bahwa memang ada retakan itu, memang itulah kenapa para peneliti tsunami itu skenario terjadi tsunami Gunung Anak Rakatau bukan karena letusan, tetapi karena longsorannya. Longsoran itu yang harus diingat juga dan harus dibedakan. Oke, gambar selanjutnya kita simak. Kalau tadi dikatakan tubuh Krakatau berubah seperti apa 30 Desember pasca kejadian. Ini dia bentuknya. Ini kan semua terbawa longsor gitu ya kan, Pak, ya? Yang kemudian terjadi tsunami, ya. Kemudian sebagian saya kira muncul di tengah-tengah ada kawah gitu kan, yang sekarang ini ada airnya. Orang kan curiga ya, apakah dengan kawah yang terendam ini letusannya tidak semakin dahsyat? Sebetulnya Anak Rakatau juga pernah terendam 1927 sebelum muncul di permukaan sekitar tahun 1930 itu juga dia terendam, ya kan? Jadi saya kira tidak perlu khawatir yang berlebihan dengan kawah yang terendam, dan sebelum terjadi tsunami kawahnya tidak terendam, saya kira tidak perlu seperti itu. Oke, kita simak lagi ada gambar berikutnya seperti apa di beberapa hari kemudian 8 Januari. Nah, kalau disimak di kawah tadi timbul atau tumbuh kerucut baru. Iya, itu biasanya ada kun gitu ya. Ini semacam
kerucut itu karena memang ada magma yang membeku terbentuk kon gitu. Tetapi kalau terus-terusan meletus seperti anak Krakatau saya sekarang itu ini masih rapuh lah seperti yang terjadi sebetulnya sekarang di Merapi gitu ya, membentuk kubah, kemudian kubahnya gugur, kalau malam kelihatan api dan sebagainya. Saya kira kon ini terlempar dan sekarang memang tidak nampak kembali gitu ya. Oh oke, jadi ini adalah suatu aktivitas yang sebenarnya normal ya? ya? Normal, dia terbentuk kon waktu itu mungkin saat-saat pembentukan kon ini tenaganya itu tidak begitu besar. Setelah dia terlempar ya kembali lagi kon itu hilang lagi gitu. Dan ini kon yang kecil gitu kan, atau kerucut yang kecil sehingga bisa saja terbongkar dengan terjadinya letusan yang pernah terjadi kemudian terbentuk kawah baru lagi. Oke, gambar selanjutnya kita punya gambar yang terbaru juga, yang terakhir 11 Januari. Iya. Kawah baru terbentuk 400 meter dan luasnya sekitar 12 hektar. Ya, Apa ini sekitar radius. Menutup kembali ya, tadi kalau ada kawah ke arah barat. 400 meter radiusnya ya kira-kira. Tetapi kan bekas suatu potongan ya. Tetap dia ada di daerah longsorannya, dan daerah ini memang daerah yang rapuh sehingga di sanalah keluar letusan tersebut, dan munculnya letusan dari kawah tersebut. Oke, jadi ini adalah aktivitas yang normal. Nanti Iya. kita pasti dari pihak-pihak terkait juga akan melihat bagaimana perkembangannya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari aktivitas dan bentuk-bentuk biologis yang berubah, apa yang akan terjadi di kemudian hari? Saya kira ya anak Krakatau akan ritmenya akan kembali normal seperti biasa. Dia akan membentuk tubuhnya lagi. Ya. Ini gunung api muda, dia harus sering meletus. Dan meletusnya itu anak Krakatau itu terbiasa lebih dari berbulan-bulan, kadang pernah juga 1 tahun tidak berhenti gitu ya. Karena memang harus seperti itu supaya tubuhnya semakin lama semakin besar, karena bentuk tubuh gunung api kan dibentuk oleh material letusannya kan. Kalau dia nggak meletus ya kapan dia mau tinggi, kapan dia mau besar gitu kan. Dan ini akan mungkin istirahat sebentar, kemudian beberapa bulan kemudian akan meletus lagi, dan meletusnya tidak seperti gunung api seperti Merapi dalam tempo katakanlah 1 bulan selesai, atau seperti Kelut ya kan 2 kali letusan dalam 1 hari selesai. Nggak seperti itu. Dia adalah proses pembentukan tubuh anak Krakatau, dan dia harus sering sekali meletus. Seperti anak kecil dia harus rajin bergerak supaya dia besar dan tinggi. Ibaratnya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kalau bicara tentang letusannya, sebesar apa letusannya? Karena akan sering katanya Ya, Pak Sorono. saya kira nggak sesuatu yang harus ditakutkan. Bahkan dulu pernah saya ajak media cetak elektronik untuk bermalam di suatu pulau dekat anak Krakatau waktu anak Krakatau meletus. Jadi kalau malam itu seperti kembang api mengeluarkan material bijar yang jatuh di sekitar kawahnya, ya kan? Dan suaranya bagus sekali, kadang seperti pesawat mau mendarat Malah atau justru mau bisa dinikmati ya? Bisa dinikmati. Saya ajak media cetak elektronik ke sana agar supaya ini menjadi suatu tontonan, fenomena yang unik ya. Di Indonesia kita memiliki banyak gunung api seperti ini. Bahkan kemarin di akhir-akhir tahun dan awal tahun di akhir tahun 2018 lah ya, Gunung Agung pun pernah meletus dengan tipe strombolian mengeluarkan material bijar. Itu menjadi suatu pemandangan yang asik ya. Lalu apakah ada yang harus diantisipasi oleh warga? Saya kira untuk sekarang ini kan dengan status siaga tidak ada yang dirugikan ya. Masyarakat tidak mendekat dalam radius 5 km dari puncak. Artinya apa? Masyarakat di sekitar pantai Banten dan pantai Lampung aman. Lakukan aktivitas seperti biasa gitu ya. Lakukan aktivitas seperti biasa untuk menjadi suatu tsunami dari letusan Gunung Krakatau. Dari letusannya kecil kemungkinan bahkan dapat diabaikan. Dari longsorannya dia tidak punya masalah lagi. Sudah kemarin udah longsor semua. Saya kira tidak ada isu perlu tentang tsunami lagi tidak perlu dikhawatirkan. Oke, tadi Barono juga mengatakan bisa menanam pohon. Ini apa nih? Ini suatu tips yang baik juga. Ya, saya kira satu ide dari kepala BNPB yang baru menanam pohon di pantai untuk paling tidak pohon ini yang berakar kuat dan dalam bisa paling tidak meredam energi dari gelombang tsunami sebelum sampai ke pantai kan, sehingga sudah teredam, sehingga sampai ke pantai sudah berkurang energinya, sehingga daya rusak dari gelombang tsunami ini
bisa dikurangi gitu ya. Dan ini juga bisa mungkin menjadi kegiatan bagi masyarakat setempat. Iya betul. Saya kira itu juga bisa dengan